Ya pemirsa, kita dengarkan tadi bahwa regulasi dari BPJS Kris ini belum final. Kita akan kembali ke Pak Irfan Humaydi. Pak Irfan, masih tersambung? Baik, Ya, Pak Irfan, boleh dijelaskan mungkin kepada kami, memang yang tadi sempat kita pertanyakan juga adalah bagaimana kemudian dengan fasilitas kesiapan dari rumah sakit sendiri setelah dilakukan uji coba. Silakan Pak. sebelumnya kami koreksi sedikit ya, itu jadi bukan aturan BPJS gitu ya. Jadi program JKN ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dalam penyelenggaraan program ini ada yang diatur dalam Perpres, ada yang diatur dalam peraturan menteri, ada juga peraturan BPJS dan sebagainya. Nah, terkait dengan manfaat, tarif, dan iuran. Nah, ini tarif dan iuran suka kebalik-kebalik nih. Tarif itu adalah tarif yang dibayarkan BPJS pada rumah sakit. Iuran adalah yang dibayarkan peserta kepada BPJS Kesehatan. Nah, itu diatur nanti dalam Perpres sesuai dengan amanat tadi akan dikeluarkan pada akhir Juni ini gitu. Nah, adapun tadi kalau pertanyaannya terkait dengan kesiapan rumah sakit dan sebagainya, kami sampaikan tadi bahwa ada Pokjanya. Pokja terkait dengan nanti penetapan manfaat, tarif dan iuran ini sedang berproses. Nah, BPJS tidak dalam kapasitas itu, termasuk juga bukan BPJS Kesehatan yang melaksanakan survei itu gitu kepada rumah sakit. Begitu. Tapi lagi-lagi point of view BPJS Kesehatan agar pelayanan tetap lebih baik dan tidak memberatkan masyarakat. Begitu. Baik, pelayanan yang lebih baik dan tidak merugikan masyarakat di BPJS Kris nantinya, saya langsung ke Ibu Irma. Bu Irma, dari DPR Komisi 9 sendiri seperti apa mempersiapkan BPJS Kris ini? Apakah memang sudah final begitu di DPR atau seperti apa? Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Pak Irfan, sebagaimana yang kita lakukan RDP dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS, masih ingat kan? Bahwa Komisi 9 menyampaikan kepada Pak Menteri maupun BPJS, jangan pernah laksanakan kris kalau ada 4 poin belum diselesaikan. Yang pertama, iuran, tarif, bukan tarif, iuran BPJS-nya nggak boleh naik. Kalaupun naik harus dijelaskan dulu ke publik. Tentu melalui Komisi 9. Ya, kami harus tahu dulu berapa naiknya, baru kemudian disampaikan ke publik. Karena kami sebagai wakil rakyat bertanggung jawab ya terhadap mitra kerja kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketersediaan ruangan. Itu tidak boleh mengurangi yang sudah ada sekarang. Nah, sementara saya pribadi pernah sidak ke rumah sakit. Pihak rumah sakit kebanyakan itu protes semua. Karena enggak semua rumah sakit punya lokasi. Ya, bisa merenovasi sehingga bisa menempatkan 1 kamar 4 tempat tidur. Itu enggak semua rumah sakit, Pak Irfan. Ya, jadi harus clear juga Bapak menjelaskan ke publik, enggak boleh enggak clear ya. Nah, yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia. Dokternya baik di Vaskes 1 maupun di rumah sakit. Nah, kemudian yang keempat, peralatan ya, alkesnya. SDM-nya, alkesnya itu juga harus sudah disiapin. Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh presenter kita, sejauh mana sih persiapannya? Saya kok yakin belum siap. Kenapa belum siap? Karena rumah sakit belum semuanya mampu menyiapkan kamar-kamar yang 1 kamar 4 tempat tidur. Nah, yang kedua, mereka mengeluhkan ketika nanti diterapkan, tentu kuota akan berkurang. Ya, kuota akan berkurang. Itu dikhawatirkan oleh rumah sakit. Nah, yang ketiga, untuk bisa, kalaupun bisa dilaksanakan kris, harusnya Vaskes 1-nya disiapin dulu. Ya, SDM-nya disiapin. Jangan dokternya datang jam 11, jam 12 pulang. Iya kan? Ini kan yang terjadi sekarang seperti itu. Nah, ini harus dibenahi dulu, Pak Irfan. Saya sudah sampaikan itu kepada Pak Menkes. Ya, SDM-nya harus jelas dulu di Vaskes 1-nya. Kemudian alkes, ya, supaya orang nggak numpuk di rumah sakit,
maka fase ke-1-nya alatnya harus lengkap. Ada tempat tidur, ya, ada alat-alat kesehatan yang bisa menangani orang untuk bisa rawat inap. Itu kan pernah kita sampaikan di RDP. Nah, kalau itu belum diselesaikan, menurut saya akan timbul kegaduhan. Apalagi kalau nanti tarifnya ternyata naik. Nah, tadi kan kita sudah lihat, sudah dengar, ya, bahwa masyarakat pasti nggak akan mau nih, nggak akan mampu. Kenapa? Karena satu keluarga harus ikut semua, wajib. Nah, ini yang harusnya difikirkan oleh pemerintah. Kan konstitusi kita menyatakan, ya, di pasal 28, pasal 34, pemerintah itu wajib loh, ya, menyediakan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau kemudian BPJS-nya kekurangan duit, menterinya, nah, direktur BPJS-nya harusnya mampu, ya, mampu melihat bagaimana tata kelolanya, ya. Tata kelolanya harus betul-betul roadmap-nya, tata kelolanya dirubah. Jangan justru merugikan masyarakat. Cari jalan keluar yang bisa memuaskan masyarakat, yang bisa membuat masyarakat, ya, mendapatkan haknya. Itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Oke. Gitu. Soal dari mana anggarannya, ya harus dipikirin, gitu ya. Jangan kemudian malah cari-cari asuransi swasta lah dan lain sebagainya. Itu melanggar undang-undang. Baca dulu undang-undangnya, ya Pak Menteri, baca dulu undang-undangnya, ya, konstitusinya, baca juga undang-undang SDSJN. Kita nanti akan dalami juga terkait dengan asuransi dan statement dari Pak Menteri, tapi yang ingin saya tanyakan kepada Bu Irma saat ini adalah artinya 30 Juni DPR masih meragukan untuk itu dilakukan? Ragu, karena belum dilaporkan secara tegas oleh Kementerian Kesehatan maupun BPJS kepada Komisi 9. Baik. Harusnya mereka lapor dulu ke kita, sudah sejauh mana persiapan yang kita minta itu. Ya, kalau itu sudah selesai, ya kita akan cek dulu ke rumah sakit. Kalau oke, go. Berarti kesiapannya Tapi harus diingat, disiapkan dulu. Kami nggak setuju loh kalau iurannya itu belum dipastikan. Oke, iuran harus dikelirkan terlebih dahulu. Ya. Saya akan ke Pak Irfan terlebih dahulu. Oke, tapi sebelum ke Pak Irfan, ke Pak Irfan terlebih dahulu. Baik, saya ke Pak Irfan. Oke, Pak Irfan Raharjo. Pak Irfan, ini yang menjadi perhatian juga kalau kita melihat memang dari sistem KRIS saat ini, apakah ini juga akan menjadi efisien begitu ya untuk meningkatkan pelayanan? Karena tadi sempat disampaikan oleh Pak Irfan Humaydi bahwa ini juga akan meningkatkan pelayanan ke depannya. Bagaimana pandangan Anda? Ya, tentang KRIS ini, kelas rawat inap standar ini sudah beberapa waktu ini dibahas oleh masyarakat yang akan direncanakan dilaksanakan bulan Juni yang akan datang. Namun kita tahu sampai saat ini peraturan itu belum pernah ada. Sekalipun ide itu sudah dilontarkan sekian lama yang lalu, namun sampai sekarang belum pernah ada. Dan menjawab pertanyaan tentang apakah menjadi lebih efisien itu menjadi pertanyaan besar. Karena tentu yang sekarang merasakan pelayanan kelas 1 atau membayar iuran untuk kelas 1 tentu akan mengalami penurunan. Sebaliknya yang membayar untuk kelas 3 tentu mengharapkan akan menjadi lebih baik. Tapi itu bukan menjadi jaminan seperti dikatakan Bu Irma tadi, sedangkan kamar yang bertempat tidur 4 saja masih sangat sulit. Jumlah tenaga dokter kita juga masih sangat terbatas, belum ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Sedangkan masyarakat itu sekarang kita tahu untuk yang kelas 1 saja yang kita golongkan sebagai peserta mandiri, itu tunggakannya juga cukup besar. Apalagi kalau nanti kemudian harus naik tarif karena terutama bagi golongan kelas 3. Karena mereka tentu akan menambah preminya atau menambah iurannya untuk bisa mendapatkan kelas standar tadi. Tapi sebaliknya bagi yang membayar untuk kelas 1 selama ini tentu akan mengalami penurunan manfaat karena dia membayar lebih mahal tapi pelayanannya menjadi lebih berkurang. Ini jadi masalah karena kita tentu harus cari trade off-nya.
mana yang tepat antara turunnya manfaat dengan naiknya iuran itu tadi. Sedangkan masyarakat sekarang masih sangat keberatan dengan beban-beban seperti yang lalu ada ide asuransi wajib, kemudian tapera, sekarang lagi kita akan menghadapi kris yang tentu akan menaikkan beban lagi bagi masyarakat. Ini tunggu sangat tidak tepat waktunya, begitu. Oke, belum tepat waktunya. Saya ke Pak Timbul. Pak Timbul, kalau kita bahas dari tadi adalah soal iuran dan sebagainya. Menurut Anda apakah ini adil jika misalnya kelas 1, kemudian kelas 2, kemudian akan distandarisasi, dan juga kita lihat memang kalau saya tidak salah ini di tahun 2024 itu ada sekitar 7 miliar tunggakan pembayaran BPJS. Dengan adanya kenaikan dari kelas 3, ini apakah nanti penunggakan akan semakin tinggi atau seperti apa? Jadi begini, memang Baik, jangan kelas dijawab rawat dulu in- Pak, kita Oh, akan iya. jawab Oke, usai siap. jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum pemirsa.